Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan seorang putri tunggal berhati keras kepada pendekar sakti, berambisi membalaskan dendam kematian keluarganya. Namun keputusan tersebut membuatnya mengorbankan orang-orang terdekatnya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Sebelum wafat, Wang Chongyang memerintahkan Zhou menyimpan jilid bawah kitab 9 yin. Kitab tersebut dipercaya dapat mengendalikan teknik batin membara. Zhou mengajak Wang dan Peng Heng ke tempat tinggalnya di penginapan tepi danau. Setibanya di penginapan, Peng Heng yang berhasil mengalahkan Zhou dalam sebuah permainan meminta Zhou meminjamkan kitab 9 yin. Zhou memberi Peng Heng waktu beberapa saat untuk membacanya karena Wang Chongyang melarang siapapun membaca kitab tersebut. 你看我只用真经，他定是会生气的。哎呀，你倒是快点嘛！你别看了。哎呀，我再跟你说，你这次别看了好吗？我定是赢过你。怎么办呀？饭。周大哥，你是不是上了本算命占卜用的杂书？我看不像是什么九阴真经。 Dengan tujuan tersendiri, Peng Heng mengelabui Zhou dan meyakinkan bahwa kitab tersebut bukan kitab 9 yin yang asli. Meskipun sempat ragu, namun Zhou akhirnya percaya dengan perkataan Peng Heng. Karena merasa tertipu, Zhou pun membakar kitab tersebut dan pergi untuk merebut kitab 9 yin yang asli. 周大哥，你干嘛毁了它？ Huang menghampiri Peng Heng yang hampir terjatuh saat berdiri. Tak lama Huang pun memeriksa tubuh Peng Heng dengan tenaga dalamnya. Huang mengatakan jika bunga rabuk ternyata hanya mengatasi gejala, tidak menyembuhkan sampai ke akar. Karena saat ini Peng Heng sedang mengandung, energi yin dan yang dalam tubuhnya tidak seimbang, sehingga akan membuat penyakitnya sering kambuh. Huang pun memutuskan untuk mengajak Peng Heng kembali ke Pulau Bunga Persik. 我和孩子都能熬过来的，我一定会后悔的。如果不留下这个孩子。 Setibanya di Pulau Bunga Persik, Huang yang tidak mengetahui kepergian Cao Peng dan Xuan Peng menanyakan keberadaan mereka. Tiba-tiba Xuan Peng datang dengan membawa Cao Peng yang terluka dan memohon agar Huang menyelamatkannya. Huang pun memeriksa dan memberinya energi spiritual kepada Cao Peng. Tak lama ia memberitahu kepada Peng Heng bahwa Cao Peng bisa diselamatkan namun kakinya lumpuh. Dan saat Cao Peng mulai sadar, Peng Heng memberinya semangat untuk pulih dan menenangkannya dengan mengatakan bahwa Huang sedang mencari solusi untuk menyembuhkannya. 我是一个废人。 一切就有希望，只要有你师父在。活着是最重要的。 Suatu hari, Cao Peng mencoba menggunakan ilmu bela dirinya, namun ia terjatuh karena kakinya tak bisa menopang tubuh. Tiba-tiba ia mendengar percakapan Huang dan istrinya. Dengan kemampuan ingatannya, Peng Heng berhasil menghafal dan menulis ulang kitab 9 yin yang pernah Zhou pinjamkan dan meyakini bahwa kitab 9 yin bisa menyembuhkan penyakit Huang, bahkan bisa memulihkan kondisi Cao Peng. Namun Huang menolak karena tak ingin mengkhianati etika dunia persilatan. Dia pun berniat menyegel kitab tersebut di dalam gua bersuara jernih. Mendengar hal tersebut, Cao Peng kembali memiliki harapan besar untuk pulih. 已交由王城阳府华山之后，任何人不能翻越。我会把它封存到我的记忆。 九阴真经。 Di gua, Peng Heng memaksa Huang untuk membaca kitab tersebut sebelum disegel. Karena tak bisa menolak permintaan istrinya, Huang pun membacanya. Setelah selesai, Huang mengatakan bahwa kitab 9 yin terbagi menjadi 2 jilid, atas dan bawah. Yang Peng Heng hafalkan tersebut adalah jilid bawah, yang mencatat jurus-jurus ilmu silat. Tanpa teknik dasar dari jilid atas, ilmu tersebut tidak dapat dilatih. Setelah beberapa lama, Cao Peng mencoba memberanikan diri berbicara kepada Huang agar mau memberikan kitab 9 yin. Namun Huang dengan tegas menolak dan menyuruh Cao Peng pergi. Hingga malam harinya, Cao Peng meminta bantuan Xuan Peng untuk mencuri kitab 9 yin. Xuan Peng menyadari bahwa tindakan tersebut berarti mengkhianati perguruan. Namun setelah memikirkannya, Xuan Peng pun akhirnya bersedia membantu Cao Peng dan mereka pun membuat sebuah rencana. 还有一些东西，我们需要提前准备。岛上的船须得尽快修好。还有一件事情，还有四师弟的阵法总图，我去问他要。四师弟一向对我很照顾。 Mo Peng memberikan alat yang dia buat agar Cao Peng bisa berjalan dengan leluasa.
Dengan alat tersebut, Cao Peng berusaha keras berhati berjalan agar dapat segera melakukan rencananya bersama Xuan Peng. Cao Peng memberikan obat bius yang ia dapat dari Mian Peng. Xuan Peng segera mencampurkan obat bius tersebut ke dalam minuman yang akan mereka siapkan untuk acara perayaan ulang tahun Peng Heng. Karena sedang mengandung, mereka tidak mencampurkannya pada minuman Peng Heng. 来，让我们一起敬师傅和师。师傅师娘永远是我们的娘。来来来来来，喝酒。哎，等一下，等一下，有事。 Untuk menuju gua bersuara jernih, mereka harus melewati beberapa perangkap yang dipasang oleh Huang. Mereka berdua menyusurinya dengan bantuan peta diagram pemecah formasi yang Cao Peng dapatkan dari Cheng Peng. Cao Peng berhasil menemukan kitab 9 yin dan membawa kitab tersebut keluar dari Pulau Bunga Persik. Mereka menggunakan perahu yang Lim Peng siapkan saat Xuan Peng beralasan ingin mengajak Cao Peng pergi memancing. 我一定会再回来的。 Setelah beberapa lama, Huang dan yang lainnya kembali tersadar. Peng Heng mengatakan sebelum dia pingsan, Xuan Peng lah yang telah memutuskan meridiannya. Huang pun memerintahkan semua muridnya untuk mencari keberadaan Cao Peng dan Xuan Peng. Dan saat Huang hendak pergi ke gua bersuara jernih, dia menemukan diagram pemecah formasi. Hingga Huang pun akhirnya mengerti apa yang direncanakan kedua muridnya. Sementara itu, Peng Heng meminta Honggu menemaninya untuk memeriksa keadaan. Saat mereka membuka pintu, terlihat King Yi sudah berada di hadapannya. 大难不死，刚刚还看你干什么？薛青怡，你没死。薛青怡，红姑被控制了。放开他，你的徒弟们坏了我的大事，佛药师，放开他。现在是时候补偿。 King Yi menggunakan serulingnya untuk mengendalikan pikiran mereka semua. King Yi yang mengerti perbuatan Cao Peng dan Xuan Peng yang membius para penghuni Pulau Persik mengarang cerita bahwa semua muridnya bersekongkol dengan Cao Peng untuk mencuri kitab 9 yin dan membantunya memasuki Pulau Persik untuk menghabisi Huang. 有事。 现在立刻杀了你的夫人黄药师。有事。你就不要在这白费力气了，岂是这么容易就会解开的？我费尽半生炼制的七情彩。 竟强行扭干心脉，你为了逼毒，老师，我们杀了黄药师。老师，老师，老师，不还是受控于我薛青怡？天下五绝又如何？老师。 我给你解药，我给你解药，这有解药，别杀我，饶我一命。 Huang menaburkan serpihan obat penawar untuk membangunkan semua muridnya, dan tak lama mereka pun terbangun. Saat sedang beristirahat, Honggu menemui semua murid, menceritakan bahwa dulu saat Peng Heng terjatuh dari tebing, tulang dan meridiannya hancur. Namun pil 9 putaran roda sedikit memperpanjang nyawanya, dan selama ini guru mereka memaksakan teknik batin membara untuk merawat istrinya hingga membuat kondisi kesehatan Huang menurun. Dan akhirnya Peng Heng pun dengan susah payah menulis ulang kitab 9 yin untuk menyembuhkan suaminya.
Setelah kejadian ini, Huang memerintahkan semua muridnya meninggalkan pulau untuk sementara waktu. 如今岛上这副光景，先把伤养好。你们身上有伤，你们先回路上去，实在顾不上你。 Di tempat lain, Qiu mendapatkan laporan dari Kiyoshi bahwa mata-mata mereka telah menemukan jejak Cao Peng. Qiu pun menyebarkan berita bahwa Cao Peng telah menyusup ke Wisma Gunung untuk merampok. Siapapun yang mampu menangkapnya akan diberikan imbalan 100 tel emas. Sementara itu, Cao Peng dan Xuan Peng sampai di sebuah rumah yang akan mereka jadikan sebagai tempat latihan. Keesokan harinya, Xuan Peng berlatih jurus yang tertulis dalam kitab 9 yin. Namun tak lama, dia menyadari bahwa kitab tersebut hanya bagian jilid bawah hingga akan sulit membantu Cao Peng. Cao Peng pun akhirnya mengerti kenapa Huang tak ingin memberikan kitab tersebut padanya. 上不为内功心法，下不为武功招式。只要能有足够的内心运行下部功法，心法修炼内功，就能帮助调理你身上的伤。 Secara diam-diam, Xuan Peng berlatih kitab 9 yin dengan mengkonsumsi arsenik untuk meningkatkan tenaga dalamnya dan berusaha keras mencari cara menguasai ilmu dalam kitab tersebut. Karena khawatir, Cao Peng pun mencari keberadaan Xuan Peng. Dia menemukan Xuan Peng dalam keadaan tak sadarkan diri. Cao Peng pun segera kembali dan membuat obat herbal untuk menyelamatkan Xuan Peng. Tak lama dia memberikan obat tersebut dan Xuan Peng pun tersadar. Xuan Peng menjelaskan alasannya dan Cao Peng pun akhirnya mengikuti tindakan yang dilakukan Xuan Peng. Di tempat lain, dalam kondisi lemah, Peng Heng berusaha menulis kembali kitab 9 yin untuk suaminya. Tak lama, dia pun jatuh pingsan dan harus segera melahirkan. Karena kondisinya yang semakin lemah, maka yang bisa diselamatkan hanya satu, antara ibu dan bayinya. Huang memutuskan untuk menyelamatkan istrinya. Namun di dalam ruangan, Peng Heng meminta Honggu menyelamatkan bayinya. Cao Peng yang telah mempelajari kitab 9 yin mulai mencoba berjalan tanpa alat bantu dan ternyata dia dapat kembali berjalan normal. Melihat kemajuan tersebut, Xuan Peng mengajak Cao Peng berlatih ilmu bela diri lebih mendalam dari kitab 9 yin. Ilmu tersebut dinamakan cakar tulang putih 9 yin yang tidak memerlukan pondasi ilmu tenaga dalam jilid atas sehingga akan cepat mudah dilatih. Tak lama mereka pun ke kuburan massal untuk berlatih. Dalam kitab tersebut tertulis, untuk melatih cakar tulang putih 9 yin perlu menyalurkan tenaga dalam ke 10 jari dengan berlatih mencengkeram tengkorak. Saat kekuatan jari mampu membuat lubang dengan tidak menghancurkan tulang, maka ilmu cakar putih 9 yin berhasil dikuasai. Keesokan harinya, Cao Peng berlatih keras agar dapat menguasai ilmu tersebut. Suatu hari, saat Cao Peng dan Xuan Peng sedang berlatih, tiba-tiba muncul 4 orang kaki tangan Qiu dan mengincar Cao Peng untuk mendapatkan imbalan 100 tel emas. Dalam pertarungan tersebut, Cao Peng beberapa kali mencoba menggunakan ilmu cakar putih 9 yin di kepala musuh. Namun dia selalu merasa aliran energinya tidak lancar sehingga tidak dapat menembusnya. Dia pun berusaha untuk lebih giat lagi berlatih agar menguasainya dengan sempurna.
Suatu hari saat hendak membeli bahan makanan, Xuan Peng bertemu dengan adik sepupunya dari sekte Yingchuan bernama Cheng Jihe. Dia ingin memastikan kabar yang beredar di sekte Yingchuan mengenai Xuan Peng dan Cao Peng yang bersekongkol mencuri kitab 9 yin. Sebagai ketua muda sekte, Xuan Peng diperintahkan untuk menghabisi Cao Peng dan membawa kitab 9 yin. Sekte tersebut memiliki maksud untuk mempelajari ilmu dari kitab tersebut demi membangun kembali kejayaan mereka. Seperti saat mengirim Xuan Peng untuk berguru kepada Huang. Tanpa Xuan Peng sadari, diam-diam Cao Peng mendengarkan percakapan tersebut. Setibanya di rumah, Cao Peng mengatakan bahwa dia akan menempuh tujuannya sendiri dan berterima kasih kepada Xuan Peng karena telah menemani sepanjang perjalanannya. Tak lama, Jihe kembali menemui Xuan Peng, namun Cao Peng menghalanginya dan tak berselang lama Kyoshi yang membuntuti Jihe pun muncul. 陈学生，你叛陈家吗？你就要为了这个女人？他不让我，可他毕竟是我哥。你帮他就是和我作对。 你突破了，哥，你走吧。 Cao Peng akhirnya berhasil menguasai cakar tulang putih dengan sempurna. Xuan Peng pun memutuskan hubungannya dengan sekte Yingchuan. Namun Jihe mengatakan bahwa sekte Yingchuan telah bersekutu dengan Wisma Gunung Yunhai. Dengan kekuatan Wisma Gunung Hai dan dukungan dari Kerajaan Jin, sekte Yingchuan berharap bisa memulihkan kejayaan masa 我 lalu. 劝你不要再沾秋云恨，你走吧，下留情。 Keesokan harinya di Wisma Gunung Yunhai, Kyu menyambut para tamu di acara ulang tahunnya. Di tengah perayaan tersebut, Cao Peng tiba-tiba muncul. "歪门邪道，我们大家一起上！" 去找秋云恨，这里交给我。好，你小心。 Xuan Peng menegaskan kepada Jihe bahwa dirinya tak akan pernah kembali karena sekte Yingchuan sudah tak lagi berkomitmen menolong dunia. Dia pun memberikan posisi ketua muda sekte yang selama ini diinginkan Jihe. Sementara itu, Cao Peng masih bertarung melawan Kyu.
前来一战。 Setelah berhasil balas dendam, Cao Peng melihat kedatangan 4 saudaranya dari Pulau Bunga Persik. Mereka menyalahkan Cao Peng dan Xuan Peng atas kondisi kaki mereka saat ini dan memberitahu bahwa Peng Heng telah meninggal dunia saat persalinan. Untuk itu, mereka berniat menyingkirkan Cao Peng karena dianggap sebagai aib perguruan. Namun tiba-tiba Xuan Peng kesakitan. Bian Peng mengatakan bahwa Xuan Peng harus diberi pil wucang milik Huang. Mendengar hal tersebut, Cao Peng memohon kepada Lin Peng untuk membiarkannya menyelamatkan Xuan Peng terlebih dahulu. 你对得起师父师娘吗？你为了一己执念，陷师门于险境。 任由师傅处置。和你们恩断义绝，不管师父将如何处置你。 Setibanya di Pulau Bunga Persik, Cao Peng membiarkan Xuan Peng menunggu dan menemui Huang seorang diri. Tak lama dia mendekati makam Peng Heng dan berlutut. Cao Peng menyesal karena telah mencuri kitab 9 yin hingga menyebabkan Peng Heng tewas. Cao Peng tiba-tiba mendengar akan kedatangan Huang hingga dia pun bersembunyi di balik makam. Huang yang mengetahui keberadaan Cao Peng hanya memintanya pergi dan melarang untuk menemui dirinya lagi. Dan setelah Huang pergi, Cao Peng pun keluar dari persembunyiannya dan membawa pil wucang yang Huang simpan di depan makam. Dengan segera, Cao Peng memberikan pil tersebut kepada Xuan Peng. 我醒了。 Setelah meninggalkan Pulau Bunga Persik, mereka berdua kembali ke kuburan masalah tempat latihan. Namun tiba-tiba muncul sekelompok pendekar yang dipimpin oleh Bixi dan Jinxi yang menuntut balas karena telah menghancurkan Wisma Gunung Yunhai. Mereka bahkan menyebut Cao Peng dan Xuan Peng sebagai iblis kembar angin hitam.风双杀，他没伤着我命门。我们走吧，走得越远越好，离开这里。 Setelah beberapa lama, Cao Peng mengajak Xuan Peng pergi ke tempat jauh untuk memulai kembali hidup dari awal. Singkat cerita, mereka pun menikah dan tinggal di gurun utara. Suatu malam, Cao Peng dan Xuan Peng berniat pergi ke puncak gunung untuk melihat bulan. Sedangkan di lokasi tersebut terlihat Jinxi yang saat ini tergabung dalam 7 manusia aneh di Jiangnan, menemukan beberapa tengkorak yang dia yakini bahwa iblis kembar angin hitam berada tak jauh di wilayah tersebut. Dia pun berniat membalaskan dendam kematian kakaknya Bixi. 这双眼睛就是拜他们所赐。 是黑风双杀，无忌，黑风双杀，便为武林除害。 Cao Peng sengaja datang lebih awal untuk mempersiapkan makanan, namun tak lama dia melihat pantulan dalam gelasnya. Xuan Peng mendapati kondisi mata Cao Peng tak bisa melihat akibat senjata rahasia beracun dari Jinxi. Tanpa berlama-lama, dia pun segera melawan Jinxi.
走啊，丈夫，走！小芳，小芳，快走！我要去杀了他们！不要，阿莱斯。小芳，小芳！ Dan tiba-tiba angin berhembus sangat kencang dan Cao Peng pun membawa Xuan Peng pergi. Dalam keadaan lemah, Xuan Peng meminta Cao Peng untuk tidak balas dendam kepada Jin Xi karena dia tak ingin Cao Peng menghabiskan sisa hidupnya dalam pertumpahan darah. Dia juga berpesan agar Cao Peng terus berlatih semua ilmu yang tertulis di dalam kitab 9 Yin agar tak ada yang berani mengganggunya.